Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berkesempatan untuk berbincang santai seputar salah satu program unggulan di sekolah kita, yaitu Double Track, khususnya di bidang makanan Indonesia. Di balik pelatihan ini tentu ada trainer yang membimbing kemudian memberi arahan terkait dengan Double Track tersebut. Saat ini saya bersama dengan salah satu trainer dari masakan Indonesia, yaitu silakan Ibu Dini bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mbak Diva. Ya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Dini Endang Sulistiwardini. Nah, di SMA Negeri 1 Brebes ini, profesi saya yang utama adalah seorang guru ya Pak ya. Saya adalah pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tugas utama saya di SMA Brebes ini adalah sebagai guru, kemudian juga sebagai kepala perpustakaan, dan alhamdulillah saya mendapat tugas tambahan yaitu sebagai seorang trainer, khususnya yaitu trainer makanan Indonesia. Kemudian yang perlu saya perkenalkan lagi, saya sudah berkeluarga ya tentunya, karena saya sudah mengabdi hampir 25 tahun ya sebagai guru. Saya sudah berkeluarga, saya punya 2 anak yang alhamdulillah juga sudah lulus kuliah, sudah bekerja, dan suami saya juga berprofesi sebagai seorang guru. Seperti itu perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Bu Dini. Senang sekali rasanya bisa lebih dekat mengenal dengan sosok yang sangat menjadi sosok yang inspiratif, khususnya dalam program Double Track ini. Kemudian sejak kapan Ibu mulai menjadi trainer di program Double Track SMA Negeri 1 Brebes ini? Terima kasih. Sebenarnya ini banyak cerita ya. Bagaimana saya kok akhirnya jadi seorang guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, yang akhirnya bisa menjadi seorang trainer. Nah, ini sebenarnya saya ingin sedikit bercerita Mbak ya. Kalau tadi Mbak menanyakan sejak kapan, itu insya Allah saya menjadi trainer itu sudah berjalan 3 tahun ya. Sebenarnya juga belum terlalu lama, tetapi mulainya adalah tahun 2003 ya, 2003. Saya masih ingat saat itu saya dipanggil oleh ketua Double Track, terus kemudian saya dibawa ke ruang kepala sekolah, terus kemudian saya disodori tugas baru yaitu menjadi seorang trainer atau pembimbing pelatihan Double Track khususnya pada masakan Indonesia. Nah, mungkin ada yang penasaran ya, bagaimana seorang guru bahasa Indonesia yang kemudian tiba-tiba kok menjadi trainer begitu ya, mungkin kan nggak nyambung gitu ya Pak ya, nggak nyambung rasanya. Nah sebenarnya ini kisahnya ini bermula dari ketika pandemi kan, iya pandemi sekitar tahun 2020 ya, 2020 2021. Nah, saat puncak-puncaknya pandemi, di situ ada kebijakan dari pemerintah untuk belajar di rumah kan saat itu ya. Jadi hampir semua siswa, guru, semuanya harus melakukan pembelajaran jarak jauh ya saat itu gitu. Nah, karena kami harus melakukan pembelajaran di rumah, otomatis waktu kami ini banyak yang tersisa kan, tidak sepadat ketika pembelajaran dilakukan di sekolah, karena di sekolah itu kan tidak melulu hanya ngajar saja. Saya di sekolah juga ada aktivitas menulis buku sebagai kepala perpus, saya menggarapkan literasi juga, terus kadang juga masih disuruh mengisi di berbagai kegiatan-kegiatan rohani seperti itu. Nah itu ketika kami di rumah itu rasanya kami itu saya ini boring sekali kalau nggak ada kegiatan ya Mbak ya, kok di rumah aja gitu. Akhirnya ya saya mencoba mengupgrade hobi lama saya, memasak itu. Jadi tiap hari itu ada saja masakan yang harus kami kami buat ya untuk mengisi, sebenarnya yang utama untuk mengisi kekosongan waktu ya.
Saya coba-coba mengakhiri hobi-hobi saya dulu waktu masih muda, saya sering buat masakan gitu. Terus setelah kesibukan di sekolah kan sempat terhenti Mbak ya. Akhirnya ya saya coba, saya upgrade gitu. Nah, setelah habis membuat masakan, ya mencoba masakan, itu pasti saya foto ya. Saya foto pakai itu yang paling estetik lah istilahnya seperti itu. Nggak cuma saya foto, karena saya punya hobi nulis, ya kan? Saya punya hobi nulis, pasti saya tulis resep yang saya buat itu asal usulnya dari mana, cara pembuatannya bagaimana, bahannya, pokoknya filosofi makanan itu saya tulis. Nah, hampir tiap hari seperti itu. Dan nggak terasa, ketika sudah dapat 1 tahun, ternyata resep yang saya buat itu dan tulisan yang saya buat itu ngumpul banyak, Mbak. Ngumpul banyak, sampai 100. Ya kan? Hampir 100 lebih masakan yang saya buat itu. Terus kemudian saya punya inisiatif. Kalau ini nggak saya bukukan, pasti ini kan nggak manfaat. Ya kan? Nggak manfaat, nggak dibaca orang lain, nggak dilihat orang lain, nggak diapresiasi orang lain. Nah, akhirnya setelah 1 tahun itu saya membuat buku tentang masakan yang saya buat itu, ya otomatis nggak hanya masakan Indonesia, sebenarnya saya juga mencoba membuat masakan sedikit-sedikit yang dari luar juga gitu. Saya ketemu teman yang kebetulan dia juga aktif di penerbitan buku, saya dibantu, akhirnya terbitlah buku masakan saya yang pertama. Nah itu loh, itu adalah hasil pandemi saya. Selain saya ngajar, saya juga membuat buku, dan buku itu diberi judul kalau nggak salah menjadi chef idola. Jadi chef idola itu jujur Mbak ya, itu karya yang menurut saya itu saya sangat puas sekali. Karena isi buku itu saya mencoba menginspirasi ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang bekerja di kantor, bahwa sebenarnya memasak ini bukan kegiatan yang berat, tapi menyenangkan. Karena dengan memasak itu keluarga menjadi harmonis, menjadi semakin berwarna, gitu. Kan rata-rata satu keluarga itu kan senang kan makan-makan, ya itu kan senang. Terus kemudian saya juga memberi tip-tip yang lain tentang memasak itu juga cara untuk berhemat, bisa mencari tambahan penghasilan juga dan lain-lain itu. Nah, ketika saya sudah membuat satu buku itulah, akhirnya buku itu dibeli oleh sekolah, dan buku itu ada di perpustakaan sekolah, ya gitu. Nah, dari situlah menjadi satu inisiasi bagi sekolah untuk merekrut saya menjadi seorang trainer seperti itu, khususnya pada makanan Indonesia. Dan sebenarnya setelah pandemi saya juga tetap masak, bahkan sampai hari ini aja saya tetap kan masak, itu posting-posting makanan tiap hari, itu posting pasti insya Allah seperti itu. Jadi itu sedikit cerita bagaimana saya mengawali tugas tambahan saya sebagai trainer, yaitu bermula dari sebuah buku yang saya buat tentang berbagai masakan Indonesia seperti itu. Ya. Wah, jadi Ibu sudah cukup lama ya Bu, apalagi Ibu dari dulu kan juga sudah punya hobi memasak yang kemudian dikembangkan hingga munculkan juga sebuah buku yang dapat menginspirasi orang lain juga. Betul, seperti itu. Iya Ibu. Kemudian selama pelatihan berlangsung ini kira-kira sudah ada berapa siswa yang mengikuti pelatihan Double-Track Masakan Indonesia sendiri? Iya. Kalau misalkan ya dalam satu kurs itu ada 30 ya, 30 maaf bukan dalam satu kurs ya, dalam satu kurs ada 6 siswa. Kalau kita punya 5 kurs, jelas kita punya 30 siswa kan, 30 siswa. Kalau kita 3 tahun ya sekitar hampir 90 kan. Ya, ada 90 siswa yang sudah kita bimbing ya, kita arahkan, kita nggak cuma membimbing saja, tetapi saya itu lebih kepada memberikan wawasan ya, memberikan wawasan tentang jiwa entrepreneur. Artinya jangan berhenti sampai di sini saja.
jiwa-jiwa entrepreneur, wirausaha harus terus dikembangkan. Jiwa-jiwa kreatif ini juga harus dikembangkan. Ya seperti ya saya contohkan diri saya sendiri, saya nggak ada basic di tata boga misalnya. Tapi karena saya ini kan suka mengembangkan, menginovasi makanan-makanan, saya upgrade tiap hari ya, akhirnya ini menjadi sebuah peluang kan seperti itu. Jadi ada sekitar 90 ya anak didik saya selama 3 tahun ini yang saya bimbing, saya support, saya dukung di dalam pelatihan double track ini. Baik, luar biasa sekali Ibu. Semakin banyak siswa yang mengikuti kegiatan ini juga semakin besar dampak positifnya Ibu. Apalagi keterampilan tata boga ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan pelatihan ini Ibu punya strategi atau pendekatan Ibu terhadap anak-anak double track agar bisa berjalan dengan efektif. Ini sebenarnya menjadi sebuah tantangan bagi para trainer ya, atau mungkin menjadi masalah juga bagi para trainer, sehingga kita itu hampir tiap tahun itu belajar dari kesalahan-kesalahan di tahun sebelumnya. Termasuk saya di 3 tahun itu selalu berpikir kesalahan saya di tahun pertama apa, kemudian kesalahan saya di tahun kedua apa, ketiga apa. Selain saya juga selain mencari kesalahannya, kita juga istilahnya kita tahu kemajuan-kemajuan yang sudah didapatkan kan, seperti itu. Akhirnya saya menemukan sebuah strategi dari kesalahan itu. Kita akhirnya menemukan sebuah strategi, karena yang terpenting bagi saya di dalam pelatihan itu adalah pemahaman siswa tentang double track, pemahaman siswa tentang apa itu double track, tujuan double track, manfaat double track. Kalau anak-anak itu sudah paham tentang hal tersebut, insya Allah anak-anak udah semangat sendiri. Menurut saya seperti itu. Jadi yang ini tahun ketiga ini yang saya lakukan adalah memberikan wawasan, memberikan materi-materi terkait dengan kepemahaman tentang double track itu dulu. Bagaimana anak bisa semangat dalam double track kalau dia nggak tahu apa-apa tentang double track. Apa itu double track, tujuan double track, kenapa harus ada double track. Nah ini kan masalah sebenarnya. Makanya saya belajar dari tahun-tahun sebelumnya, saya mencoba di awal-awal itu lebih banyak memberikan materi yang sifatnya teoritis ya, tentang itu tujuannya apa, manfaatnya apa. Kalau anak-anak sudah paham tentang manfaat praktisnya, itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis dia itu akan semangat. Dan ini sudah saya buktikan. Ya, itu sudah saya buktikan, strategi yang saya gunakan itu sudah saya buktikan. Ternyata anak-anak itu lebih mudah dipacu kalau dia memahami apa yang dia lakukan. Gitu, ya. Jadi itu yang saya lakukan strateginya, pendekatan kepada anak-anak. Ya, saya juga membuat grup, kan ada grup double track juga. Saya sering memberikan informasi setiap hari itu. Kalau pas saya ada waktu, saya memberikan info, memberikan motivasi. Ya, itu saya tulis di grup itu tentang motivasi tentang double track. Misalnya akan ada kegiatan, ada apa, itu saya berikan motivasi supaya anak-anak punya semangat dulu. Karena kita itu menghadapi siswa yang sangat variatif sekali, yang kadang ada yang ngajak ke timur, ada yang ngajak ke barat, ada yang ngajak ke selatan. Itu kita satukan dulu, kita ini mau berjalan kemana, ya arah kita mau kemana, ini kita satukan dulu. Dan itu butuh waktu Mbak, butuh waktu, memang nggak lama ya. Terus kemudian setelah kita satu misi, satu visi, baru kita gerak ya, kita gerak dengan berbagai pelatihan atau berbagai kegiatan-kegiatan pasar dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak-anak sendiri secara mandiri, seperti berjualan secara online dan sebagainya. Itu. Wah, teman-teman, menarik sekali bukan strategi yang telah diterapkan oleh Ibu Tini sendiri. Mulai dari mengembangkan semangat anak-anak hingga nanti bisa menjadi satu visi dan satu misi yang kemudian bisa untuk pelatihan bersama-sama. Ya, kemudian dalam pelaksanaan pelatihan dalam 1 tahun ini, berapa jam target pelatihan yang Ibu berikan? Kalau waktu yang harus kita selesaikan itu kan 120 ya Mbak.
120 itu kita bagi dalam banyak hal kan. Ada pemberian teori, ya itu kita sudah laksanakan beberapa kali. Karena menurut saya memang sebelum latihan praktek itu harus ada teori dulu, harus ada motivasi dulu, harus kita bentuk dalam satu pemikiran dulu. Itu baru kemudian kita ada target untuk praktek ya. Jadi untuk prakteknya setidaknya dalam satu tahun ya, dalam 1 tahun kita ada sekitar kalau kita kelas cooking ya, kita langsung praktek itu ada sekitar 6 kali kan Mbak, 6 kali. Terus kemudian ada 2 sampai 3 kali kita latihan teori ya Mbak ya, teori di awal, di tengah, di akhir menjelang ujian. Itu biasanya saya berikan teori dan motivasi. Saya selalu memberikan sisipan motivasi. Karena namanya anak Mbak, itu kadang ya ada stucknya, ada jenuhnya, ada lelahnya. Ya nggak cuma anak, kadang trainernya kan juga ada di masa-masa fase-fase itu kan. Maka kita sebagai trainer harus terus menyemangati kepada mereka itu. Jadi seperti itu, ada 6 kali kita melakukan kelas itu, terus kemudian kita juga ada teori, kita ada praktek pasarnya juga. Malah kalau saya pribadi lebih suka ke praktek jual belinya. Jadi anak-anak itu asik kan kalau diajak praktek, langsung tahu kendala-kendalanya di lapangan itu seperti apa, terus kemudian tahu bagaimana manage keuangannya, terus kemudian apa yang akan dia jual, penyiapan bahan, kemudian praktek membuat makanannya, memberikan label, mengemas ya dan sebagainya. Ini menjadi pengalaman yang sangat berarti buat mereka kan di dalam berwirausaha ya itu. Jadi bagus sekali Bu, apalagi dengan membagi jam-jam waktunya itu selain hanya cooking atau memasak, juga bisa melewati kegiatan bazar, kemudian jual beli online lainnya yang disediakan siswa-siswi. Iya, variatif sekali memang. Iya. Kemudian kapan biasanya pelatihan itu dimulai Bu? Pelatihan dilaksanakan? Kalau kapan dilaksanakan atau waktu ya, kalau kita berkaitan dengan waktu, kita biasanya mengambil waktu itu setiap hari, bukan setiap hari ya. Nah, kita mengambil waktu pada hari Sabtu. Ya, pada hari Sabtu. Kenapa kok hari Sabtu? Karena hari Sabtu kita tidak ada pembelajaran kan di SMA itu, sehingga anak-anak bisa menggunakan waktu itu untuk kegiatan kelas cooking seperti itu, di praktek. Terus biasanya saya tuh kalau mau mengadakan praktek itu hari Jumatnya, kebetulan Jumat kita pulangnya pukul 2:30. Itu biasanya saya masih mengumpulkan anak-anak lagi. Jadi anak-anak itu sering ketemu dengan saya, karena kebetulan saya ini punya tugas sebagai kepala perpustakaan, saya punya tempat kan untuk sering memanggil anak-anak, kadang ketua kusnya saja dengan didampingi satu anggota ya untuk membicarakan praktek yang akan kita lakukan, sehingga praktek yang kita lakukan tuh benar-benar terstruktur bagus sekali. Iya, jadi pembagian pembawa alat, terus kemudian yang membeli bahan, terus jadi masing-masing anggota kus itu udah punya tugas masing-masing, dan itu kita bicarakan 1 hari sebelum kita pelatihan. Dan cara itu juga menjadi strategi loh sebenarnya. Kegiatan pelatihan itu menjadi kondusif sekali. Ya, menjadi kondusif sekali. Kemudian anak-anak bisa menyerap ilmu dengan baik, dengan hasil juga yang baik juga seperti itu. Jadi kami menggunakan waktu hari Sabtu ya Mbak. Kenapa tidak Minggu? Memang saya sengaja tidak, karena Minggu itu saya mengatakan itu hari keluarga, biar anak-anak fresh di rumah bersama keluarganya, atau mungkin Minggu malah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pembelajaran anak-anak di hari Senin berikutnya seperti itu. Iya baik, itu juga disesuaikan dengan siswanya juga. Iya, betul. Kemudian sebelum pelatihan dimulai tentunya kan mesti menyiapkan keperluan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja yang diperlukan sebelum pelatihan dimulai? Tadi sudah saya sampaikan ya sebenarnya. Saya tuh sebelum pelatihan nggak mungkin saya tidak mengumpulkan anak-anak dulu. Karena itu saya tuh pengennya semua rapi ya.
Jadi saya mengumpulkan anak-anak dulu, tadi saya punya tempat di perpustakaan, terus kemudian kita menentukan menunya apa, bahkan kita menentukan mulai dari bahan yang dibutuhkan, terus kemudian nominalnya, ya kan? Terus kemudian kita juga menyiapkan alat-alatnya itu. Nah, untuk alat ini kebetulan kami tiap tahun sudah menyisihkan sedikit dana untuk membeli alat-alat yang menjadi inventaris kita sendiri. Jadi anak-anak memang tidak banyak membawa alat-alat dari rumah, itu tidak banyak menurut saya. Ya, karena kami sudah sedikit demi sedikit mempunyai inventaris sendiri alat-alat dari yang dibutuhkan pada saat pelatihan itu. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan ya itu alat, terus kemudian bahan, ya seperti itu. Terus kemudian saya juga tetap memberikan langkah-langkah, menyiapkan langkah-langkah kerjanya pada saat kita praktek membuat menu masakan tadi, sehingga pada saat praktek itu nggak terlalu awam anak-anak terhadap menu yang akan kita buat itu, kan sebelumnya kalian sudah memberikan tutorialnya lebih dahulu, seperti itu. Baik, Ya. jadi memang sudah sangat terstruktur ya. Iya, itu pun sebenarnya terjadinya juga baru tahun ketiga ini. Tahun pertama masih belajar, tahun kedua evaluasi dari tahun pertama. Nah, tahun ketiga ini sudah kayaknya, dari kesalahan kemarin, kenapa kok kurang rapi dan sebagainya. Akhirnya saya belajar dari kesalahan itu, dan di tahun ketiga ini insya Allah sudah lebih bagus lagi. Jadi memang sebelum pelatihan tersebut, itu Iya. Ibu Tini sudah merembukkan bersama Iya, dulu. sudah. Jadi nanti menunya apa, bahannya apa, alatnya apa, berapa yang harus dibeli ya, itu sudah tertata semuanya. Bahkan nanti dalam prakteknya kamu anak-anak ini bagian mana apa itu sudah step by stepnya itu sudah diatur semuanya. Jadi anak-anak semuanya terlibat begitu. Nggak ada yang nganggur, ibaratnya seperti itu. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan pelatihan ini pastinya juga ada tantangan ya Ibu yang Ibu rasakan gitu. Iya, betul. Seperti apa Ibu? Iya, mungkin juga sama ya yang dirasakan oleh trainer yang lain juga. Kenapa? Karena itu tadi loh. Kadang siswa putra kita itu kan juga murid yang bukan kita ajar, ya kita nggak kenal. Kita harus kenal dulu, kita harus sayang dulu. Ya memang kita harus benar-benar seperti harus seorang ibu kan, menyayangi mereka sepenuh hati, benar-benar sepenuh hati lah menurut saya. Kalau dia sudah kita sayang, dia nyaman, dia kan mudah mengikuti perintah kita, atau mungkin apa yang harus dia lakukan itu lebih mudah daripada kita nggak kenal dan sebagainya. Jadi saya itu memang mencoba kenal dulu, baik dulu sama mereka. Nah, hambatannya begini. Saya itu kadang susah menentukan hari, meskipun Sabtu, tapi Sabtu di tanggal berapa, karena masing-masing anak-anak ini kan punya kesibukan sendiri-sendiri di hari Sabtu. Dia kan juga mengikuti ekstra kan, dia mengikuti ekstra. Nah ini kadang cari hari ini susah, ini merupakan hambatan saya, sehingga kadang ada anak yang harus izin karena tidak bisa, karena mengikuti kegiatan ekstra yang juga nggak bisa ditinggalkan. Nah ini, jadi saya harus benar-benar berpikir bagaimana cari waktu supaya anak-anak itu bisa semua. Jadi mengkondisikan ini juga tidak mudah. Terus satu ya, hambatannya masalah menentukan waktu. Dan yang kedua sebenarnya bisa saya atasi ya, dari yang tidak kenal karena tidak mengajar sama sekali. Saya mengajar kelas 11, sementara siswa saya banyak di kelas 10. Nah ini saya harus berkenalan dulu, dekat dulu. Saya sering ngobrol di grup WA misalnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kalau menurut saya ini juga sudah bisa saya atasi masalah kekompakan ya. Makanya saya selalu punya strategi sebelum praktek itu, ya ini tertata dulu tadi, persiapannya harus kita siapkan terlebih dahulu supaya hambatan saya di tahun sebelumnya itu bisa saya minimalisasi. Karena dulunya memang nggak seperti itu, dulunya kayaknya kok pas gitu ya. Karena kok nggak bisa fokus pada satu pelatihan. Akhirnya saya belajar dari hambatan, kesalahan-kesalahan itu. Alhamdulillah tahun ketiga ini sudah lebih bagus lagi, ya seperti itu.
Jadi itu Mbak, hambatannya kalau menurut saya hanya masalah itu aja. Maaf kalau masalah budget itu menyesuaikan ya. Kalau budgetnya begini ya kita lupa saja, kita menyesuaikan masakannya kita buat ya jumlahnya segini saja sesuai budgetnya, atau variatif makanannya kita buat yang seminimalis mungkin atau kayak gimana, itu menurut saya bukan merupakan kerumitan. Kemudian mungkin bagi saya pribadi ya, saya masih pengen ada fasilitas tempat ya, ruang yang pakai untuk kegiatan debut track. Ini harapan sebenarnya harapan ya. Selama ini kita kan masih menggunakan ruangan yang kadang masih berpindah-pindah ya, seperti itu. Mungkin akan lebih nyaman, lebih kondusif kalau kita punya ruangan praktek sementara alat-alatnya sudah ada di dalamnya, itu mungkin lebih bagus lagi. Tapi ini hanya semoga nanti terlaksana. Ya, tentunya dalam sebuah proses juga ada tantangannya Ibu. Tapi hebatnya Ibu Dini ini sudah bisa tetap semangat, memberikan motivasi kepada siswa-siswi. Biar teman-temannya gimana, Bu Dini ini bisa menjadi teladan bagi kalian juga. Ya. Kalau boleh tahu Ibu, apa harapan Ibu bagi siswa-siswi yang sudah mengikuti program Dobrotrack ini? Ya. Harapan saya, jangan jadikan Dobrotrack ini hanya sebagai kegiatan apa ya Pak, rutinitas atau penggugur kewajiban yang setelah selesai ya tidak berimbas. Jangan. Kenapa? Saya belajar dari diri saya sendiri. Saya seorang guru bahasa Indonesia. Karena kreativitas saya bisa menjadi trainer. Sebenarnya saya itu banyak sekali juga permintaan dari teman-teman saya untuk istilahnya berwirausaha ya, terkait dengan kuliner. Nah, kadang kalau saya punya waktu luang, saya juga membuat jajanan yang kadang saya bawa ke sekolah, terus dibeli teman-teman. Ini kan merupakan tambahan income ya. Nah, saya berharap siswa saya juga sama. Jadi kalau ikut Dobrotrack itu juga harus berangkat dari hati ya, yang serius, bahwa kita bisa besar di Dobrotrack akhirnya. Entah kapan, tidak harus hari ini memang. Sukses itu tidak harus hari ini kan. Seperti saya dulu sukanya belajar masak waktu mahasiswa. Ya kan, setelah sekian puluh tahun akhirnya saya upgrade lagi kan. Padahal saya dulu tanpa ilmu loh ya Mbak, hanya otodidak kan. Nah anak-anak ini kan dengan ilmu. Ya, mendapat materi Zoom dari apa ya, istilahnya pakar-pakarnya, pakarnya berwirausaha. Ini harusnya benar-benar ilmu ini dipahami dan harus benar-benar apa ya, diterapkan nantinya. Tapi memang tidak harus hari ini. Ya, itu akan berjalan begitu saja. Nanti kalau pas waktunya dibutuhkan, itu akan keluar dengan sendirinya kan ilmu-ilmu itu. Ya, kita kan tidak tahu perjalanan seseorang ya. Siapa tahu mungkin nanti lulus sekolah ternyata nggak ada biaya untuk kuliah, kan bisa diambil uang untuk membuka wirausaha. Maksud saya seperti itu. Jadi jangan jadikan ilmu yang sangat berarti ini sebagai sekedar apa ya istilahnya pemanis saja, jangan. Penggugur kewajiban juga jangan, harus ada ruhnya, harus ada hak tingkatnya sudah sampai pada hakikat seperti itu. Sehingga anak-anak keluar tuh benar-benar akan mendapatkan ilmu ini bisa diapresiasi. Contohnya Mbak, ini yang barusan alumni saya yang barusan keluar, itu setelah keluar dia sebelum kuliah ya, dia berjualan Mbak, berjualan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu saya ikuti terus di story-nya, saya juga sering nanya-nanya gitu ya. Saya selalu berpikir, saya senang, saya bangga sebagai seorang trainer karena dia bisa menerapkan ilmunya. Ketika ada hari kesempatan liburan, dia berjualan 1 bulan di bulan Ramadan dan selalu habis gitu. Ternyata setelah kuliah mungkin dia agak susah mengembangkan jiwa kulinernya karena kesibukan pada saat kuliah. Ini saya pantau, ternyata dia sekarang menjadi muah. Dia beralih ke mana itu dunia tata rias. Ya, dia malah sudah menjadi muah dan punya brand. Nah, saya tetap bangga. Kenapa? Karena mungkin jiwa itu tumbuh dari
pelatihan-pelatihan pada saat bootleg. Itu, iya. Saya tetap bangga meskipun dia beralih di MUA, saya tetap bangga. Karena apa? Memang di double track ini banyak ilmu untuk membentuk jiwa interpreternya kan banyak, Mbak. Ternyata dia kembangkan di bidang yang lain seperti itu. Terus kemudian alumni saya yang barusan ini kebetulan diterima ya di perguruan tinggi di Indonesia. Dia juga cerita kepada saya bahwa saya benar-benar masuk ke perguruan tinggi ini menggunakan sertifikat double track dan sekarang diterima di Indonesia jurusan tata buku sama seperti itu ya. Jadi berarti Ibu ini mengharapkan bahwa siswa-siswinya ini tidak hanya berhenti bisnis saja, tapi mengembangkan manfaat dari pelatihan double track itu sendiri. Tidak harus hari ini juga. Mungkin setelah lulus atau bagaimana seperti itu, yang penting tetap ada itu, harus tetap ada bekasnya itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk ITS dan Dinas Pendidikan sebagai pihak yang mendukung program double track ini? Iya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan pertama ya terima kasih ya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan program double track ini, juga kepada ITS, pihak ITS sebagai pelaksananya. Saya mengucapkan terima kasih atas program ini yang menurut saya sangat bermanfaat sekali. Saya berharap program ini terus ada, jangan sampai berhenti, tetapi terus dikembangkan, ya, dikembangkan, dicari kira-kira mana kekurangan atau masalah-masalah di lapangan dan bisa lebih disempurnakan lagi. Tetapi jangan sampai berhenti, karena ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswa, terutama siswa-siswa yang ada di daerah pinggiran, ya, di daerah pinggiran yang mereka berada di sekolah-sekolah SMA, dia tidak mendapatkan bekal keterampilan nyata. Dengan program double track ini mereka mendapatkan berbagai pelatihan yang setara dengan sekolah-sekolah SMK seperti itu, sehingga dia keluar dari SMA ini sudah mempunyai banyak tiket, bisa ke perguruan tinggi, bisa berwirausaha dan mengembangkan usaha yang lainnya seperti itu. Baik, semoga harapan Ibu ke depannya bisa menjadi masukan positif ya Ibu untuk terus berkembangnya program double track ini yang semakin luas dan berkelanjutan nantinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu yang telah menyempatkan hadir pada pembicaraan hari ini. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita akhiri perbincangan kita pada hari ini. Monggo Bu Tini, kita yel-yel double track terlebih dahulu. SMA double track, maju bersama, hebat semua, gemilang. gemilang. Sekian, terima kasih.